ke Malaysia cuma 45 menit kan, atau ke Singapura 45 menit. Tapi kenapa kok dari Medan ke Binjai yang 1 jam lebih kok tidak musafir? Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Ustaz, bagaimana hukum sholat subuh di rumah ketika sedang safar? Karena masjid jauh dari tempat tersebut dan cuaca yang sangat dingin di kampung tersebut. Nanti alasan aja nih, dingin Ustaz, di rumah aja lagi sholatnya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Orang yang mukim bukan safar, maka dia wajib sholat ke masjid. Ini di antara pendapat ulama dengan hadis-hadis yang mereka bawakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali udzur. Adapun kalau orang yang safar, maka tidak mengapa dia tidak sholat berjamaah di masjid. Dia boleh sholat di rumah, boleh sholat di hotel, boleh sholat di tempat kerja, di kantor, kalau dia memang safar. Ya, misalnya safar 10 hari ke Jakarta atau ke luar negeri, selama 10 hari itu dia boleh sholatnya di rumah, di kantor atau tempat kerja. Ya, kalau dia ingin sholat berjamaah, sholat di masjid nggak ada masalah. Ya, ini bagi orang yang safar. Dan ketika safar dia boleh menjamak sholat. Memang kalau niat dia 10 hari dia musafir. Di Jakarta dia misalnya kerja di sana selama 10 hari, dia sering wirawiri, dia boleh menjamak qashar sholat dia, sholat zuhur dan asar dijamak sama dia. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di waktu yang sama. Kalau dia sholatnya di waktu zuhur namanya sholat jamak takdim, qashar jamak takdim. Tapi kalau dia sholat di waktu asar namanya apa? Jamak takhir. 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, boleh. Nabi SAW kalau berangkat safar sebelum waktu zuhur misalnya, maka Nabi SAW beliau menjamak atau mengqashar sholatnya itu di waktu asar. Kalau berangkatnya sebelum zuhur. Kalau Nabi SAW sholat setelah zuhur, maka Nabi SAW sholatnya di waktu zuhur. Ini namanya jamak takdim. Misalnya antum nih sampai di bandara Kuala Namu, masuk waktu zuhur, pesawat jam 2, saya ada kesempatan sholat, antum boleh menjamak sholat. Kalau misalnya antum berangkat dari Medan ke Jakarta atau Medan Surabaya, ini nggak dapat waktu asar kecuali telat begitu, maka antum boleh menjamak. Gimana caranya? Sholat zuhur 4 rakaat di bandara, kemudian setelah itu langsung sholat lagi 4 rakaat sholat asar, dijamak dia 4-4. Karena masih mukim, belum jauh. Kalau sudah jauh misalnya sampai Jakarta baru disebut musafir. Paham ya? Karena jarak sholat yang boleh diqashar itu ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan naik unta 3 hari 3 malam baru disebut dengan musafir dan dia boleh mengqashar sholat yang 4 jadi 2. Pendapat kedua mengatakan kurang lebih dari 100 km atau 85 km. Dari sini misalnya ke Kisarang, dari sini ke Siantar misalnya, ini sudah sekitar 80 km, 85 km, maka kita sudah disebut dengan musafir. Kita boleh menjamak, mengqashar salat di sana. Tapi kalau dari sini, Jalan Denai, ke Batangkuis atau ke Pakam, sudah termasuk nggak musafir? Belum kan? Dari sini ke Pakam misalnya 1 jam. Dari sini kita pergi ke Singapura setengah jam naik pesawat. Ke Singapura kenapa dikatakan musafir? Kenapa ke Pakam tidak? Ini mengikuti pendapat ketiga. Pendapat ketiga mengatakan apa? Tergantung uruf, kebiasaan setempat. Kalau misalnya kita pergi dari Indonesia ke negara luar, itu semua termasuk musafir, sudah safar, maka kita boleh mengqashar sholat. Dari Medan ke Malaysia cuma 45 menit kan, atau ke Singapura 45 menit. Tapi kenapa kok dari Medan ke Binjai yang 1 jam lebih kok tidak musafir? Nah, ini dia. Jadi kembali kepada pendapat ketiga menyatakan tergantung uruf, kebiasaan setempat. Nah,